Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai layanan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi dalam layanan klasikal daring sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai topik belajar efektif dan menyenangkan di masa pandemi. Diharapkan kalian dapat menyimpulkan pengertian belajar, kemudian tips-tips membuat suasana belajar di rumah tetap menyenangkan, kemudian langkah-langkah yang bisa kalian kembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif, dan yang terakhir adalah cara belajar yang efektif dan menyenangkan di rumah. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi melalui Google Form yang sudah Ibu persiapkan, dan yang terakhir adalah Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian dalam belajar kelompok dengan tutor teman sebaya yang sudah Ibu tentukan kemarin. Apakah kalian sudah siap? Siap. Belajar efektif dan menyenangkan di masa pandemi. Bagaimana sih cara menyiasati agar selama belajar di rumah hasil yang kalian dapatkan tetap maksimal, dan kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Tempat yang nyaman untuk belajar. Tempat yang nyaman untuk belajar dapat membuat suasana belajar di rumah tetap menyenangkan. Cari tempat yang nyaman untuk kalian. Tidak harus di dalam kamar, baik itu di luar, di belakang rumah, maupun dimanapun juga, yang penting kalian nyaman. Kemudian jauhkan benda yang membuat kurang fokus. Misalnya apa? Nah, kalian belajar dengan HP, tetapi kadang HP itu juga menjadi benda yang membuat kalian tidak fokus. Caranya bagaimana? Ketika kalian sedang belajar, usahakan kalian tidak usah sambil WA-an, Ketika kalian sambil WA-an, nanti ada teman yang ngajak mabar, ada teman yang ngajak nongkrong, otomatis hal itu akan mengganggu kalian. Kemudian sediakan camilan. Ada beberapa peserta didik, mungkin salah satu dari kalian, yang ketika belajar itu harus ada teman nyemelnya. Jadi kalau nggak ada yang bisa dimakan, materinya tidak akan masuk. Silakan. Yang penting kalian nyaman. Cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang pertama, tetapkan tujuan. Tujuan kalian belajar itu apa sih? Hanya untuk memenuhi tugas, ataukah belajar kalian untuk meningkatkan kemampuan kalian meskipun kalian belajar dari rumah? Tujuan itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar sehingga efektif atau tidak. Langkah-langkah yang bisa dikembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif. Cari solusi yang lebih baik. Ketika kalian tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru melalui Google Classroom, kalian bisa bertanya pada teman, atau mungkin kalian bisa langsung bertanya pada guru yang bersangkutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Paham. Tidak ada. Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah ada beberapa subbab yang Ibu bagikan. Ibu juga sudah minta beberapa teman untuk menjadi tutor kalian, untuk membimbing kalian, untuk memotivasi kalian mengenai belajar efektif dan menyenangkan. Nah, sebelum Ibu bertanya pada anggota kelompok, Ibu akan bertanya pada tutor dulu, perwakilan salah satu tutor. Sebagai tutor untuk teman-temanmu, apakah selama proses diskusi kemarin Mas Tio mengalami hambatan? Saya tidak ada, karena teman-teman saya menjalankan tugas sesuai bagian-bagiannya. Kami saling berkomunikasi dan memberi motivasi. Kelompok Mas Tio mengerjakan sesuai dengan bagian-bagian yang diberikan dan saling memberikan motivasi. Nah, ini yang terpenting. Dengan tutor teman sebaya, Ibu harap kalian bisa saling berkomunikasi. Biasanya kalau sesama teman kan kalian akan lebih nyaman, Kalian bisa berkomunikasi,
kalian bisa saling memberi motivasi, memberi semangat, sehingga hal-hal yang negatif bisa diminimalkan. Oke, sekarang untuk melihat proses diskusi kalian dari kelompok 1, Mas Agung, bisa Mas Agung jelaskan tugasnya Mas Agung kemarin di kelompok 1 apa? Belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sekarang kita masuk di kelompok 5, kita loncat-loncat, Mas Hendy, langkah-langkah yang bisa dikembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif. Buat suasana belajar yang nyaman, merangkum pokok pembelajaran, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu, belajar rutin tapi jangan lama, mengerti tapi bukan menghafal, memahami tugasnya Bu. Ya, memahami. Oke, kelompok 4, Mas Alam, sebutkan cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Cara belajar yang efektif dan menyenangkan: 1. Menetapkan tujuan. 2. Mengatur jadwal belajar. 3. Membuat ringkasan. 4. Membuat akronim. 5. Memahami bukan menghafal. 6. Jangan malu bertanya. Oke, membuat akronim. Bisakah Mas Alam memberikan contoh membuat akronim itu misalnya seperti apa? Misalnya seperti asas pembuku, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bisa disingkat menggunakan Luber-Jurdil. Oke, ya. Kemudian kita ke kelompok 2. Bisakah Mas Dimas menyebutkan tips-tips membuat suasana belajar di rumah tetap menyenangkan? Bisa Bu. Ya, silakan. 1. Cari tempat belajar yang nyaman. 2. Pastikan koneksi jaringan baik. 3. Sediakan cemilan. 4. Jauhkan benda-benda yang mengganggu fokus. Terima kasih. Kalian sudah menjalankan tugas yang diberikan oleh tutor kalian di dalam kelompok. Tadi Ibu sudah menjelaskan kenapa sih Ibu membentuk kelompok tutor teman sebaya. Dari pembelajaran kita kali ini, adakah yang bersedia untuk menyimpulkan layanan materi kita kali ini? Kesimpulan belajar menurut saya proses berupa dengan latihan. Cara belajar efektif, tetapkan tujuan, atur jadwal, membuat ringkasan, langkah mengembangkan belajar efektif, bertanggung jawab, kerjakan yang lebih penting, cari solusi yang baik. Ibu harap kalian akan tetap belajar dengan efektif dan menyenangkan. Kalian bisa mengelola sendiri bagaimana kalian memahami materi, bagaimana kalian mengerjakan tugas, bagaimana kalian tetap berproses untuk menjadi lebih baik lagi, Dengan belajar yang menyenangkan, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Layanan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Kalian bisa mengisi beberapa pertanyaan yang sudah Ibu persiapkan melalui Google Form seperti biasanya. Sebelum kita mengakhiri layanan kita kali ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.